Ya, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Fasyiha di sini, dan untuk kali ini aku mau bagi resep bikin kue lebaran, kue pasar lebaran itu namanya bolu lapis. Ala aku yang sering aku jual di setiap Idul Fitri. Sebelumnya ini gelap, ini di dapur bibiku. Nah, sekarang adonannya kalian bisa lihat di sini. Masih kok nggak kelihatan ini ya. Ini aku akan pertama-tama mengocok mentega dan gula halus, setengah dari gula halus ya. Jadi menteganya itu 700 gram, gula halusnya 250 gram, kurang lebih dibagi dua. Oke, this one. Adonannya udah menteganya udah putih, terus kita campur sama susu, dikocok lagi 5 menit. Kita sisihkan dulu. Untuk adonan kedua, kalian siapkan 30 butir telur. Ini di sini aku pakai telur ayam ya guys ya. Dan kita pakai 5 telur utuh dan 25 hanya kuning telurnya, jadi perlu ingat ya. Saya akan tulis detailnya di description box. Adonan pertama, adonan kedua ini sudah saya pisahkan. Aduh, gimana nih ngeliatnya, like this. Ini adalah 25 kuning telur dan 5 telur utuh. Jadi kalian masukkan vanilinya juga sisa dari gula halus tadi. Kemudian kita kocok deh sampai mengembang putih kaku gitu. Selesai, adonannya udah mengembang, udah putih, udah lumayan kaku juga. Sekarang kita akan tambahkan terigunya sekitar 140 gram. Kita kocok lagi sampai tercampur rata, lalu kita tambahkan lagi di adonan pertama tadi yang mentega. Kita jadikan satu dan mix sampai rata. Langsung kita proses pemanggangan. Pencampuran sudah selesai. Sekarang adonannya sudah kaku ini ya, tinggal proses pemanggangan. Dan by the way, di sini aku memanggangnya pakai tradisional, pakai arang, tungku arang.
Dan sebelum dimasukkan ke loyang, loyangnya udah harus dipastikan bersih dan kalian alasi dengan mentega, terus ditabur dengan terigu sedikit sampai hasilnya gini. Baru kalian masukkan ke dalam tungkunya sampai loyangnya panas. Terus kita akan, guys, ini pemanggangan tradisionalnya pakai arang dan tungku. Jadi loyangnya udah dimasukin, dipanasin gini posisinya. Ini udah lumayan panas, sampai tunggu sedikit 1 menit lagi. Pastikan loyangnya rata ya, lurus, biar tidak mengot miring. Oke guys, ini adonan pertama. Jadi adonannya jangan terlalu banyak karena dia bisa bikin mentah dan dia gagal guys kalau udah sekali. Jadi ini kita bikin tipis dulu, kurang lebih 1,5 cup. Ini nggak bisa kita rata, nanti kalau pas panas dia akan dipakai sendiri. Udah dimasukin adonannya, sekarang kita tutup lagi. Tunggu sebentar miss, aduh ya ampun. Tutup lagi ya, be careful. Oke, kita cek tuh, make sure dia udah lurus, udah rata. Biar hasil kuenya sering-sering dicek karena apinya juga harus standby, karena ini kue sangat riskan sekali dengan gosong. Kalian harus rajin, ditunggu, jangan ditinggal, kalau nggak nanti jadi areng ya kan. Penampakan setelah kurang lebih 4 menit dipanggang. So we have to check sebelum ngelapis lagi, sebelum ditambahin layer lagi, apakah ini matang atau ketebalannya terlalu tebal atau terlalu tipis. Oke, it looks good, tinggal agak sedikit digaringin aja. Yang kedua tadi udah aku cek apakah ada yang masih mentah, ternyata udah fix, udah bagus. Nah, kita lihat aja, bisa di zoom videographer tuh, lihat ya kalau cara ceknya ya. Ini kalau kalian tusuk pakai garpu, biasanya kalian nggak lihat adonan yang basah ya. Sorry ada ayam, jadi itu udah matang. Jadi di persisinya kalian cek tuh, sisi 4-nya, terus di tengahnya. Kalau nggak basah berarti udah fix, tinggal kalian tetap lihat lurusnya aja. Kita tambah di lapisan kedua. Ini cara aku ngelapisnya ya, karena ini pemanggangan tradisional, jadi kita harus lebih teliti. Kira-kira untuk lapisan kedua ini aku tes dulu suhu rapi betul, dan kayaknya kita butuh 2,5. Sekitar sama dengan adonan pertama tadi. Jadi ini kita ratakan siku-sikunya aja. Kalau udah rata udah kedingin, dan kita lakukan berkali-kali dengan hal yang sama. Ini udah lapisan ketiga, dan di lapisan ketiga itu biasanya kita agak sedikit tekan dengan diolesi margarin secukupnya aja, sambil agak ditekan ya guys ya, jangan sedikit ditekan, jangan terlalu kuat, jadi jangan terlalu, biar teksturnya ada. Tuh, kalau ini udah langsung dilapis lagi per 3 kali. Oke. Udah. This is the last one guys. Selesai, udah full. Sekarang nanti tinggal kita cetak, kita keluarin, kita dinginin, nanti habis itu kita potong deh. Selamat pagi. Jadi ceritanya by the way, kuenya udah jadi, udah di lapisan terakhir, dan hasilnya ini dia. Ini pinggirannya belum dirapiin, nanti aku show kalian cara potongnya biar lebih real.
sorry because ini very extraordinary, jadi ya segini adanya ya. Jadi ceritanya sebelum aku mau potong, aku mau kasih tau kalian bahwa aku jual kue ini ketika saat Idul Fitri. Setiap Idul Fitri ini namanya bolo lapis Palembang yang aku jual dengan harga 250.000 di luar ongkir, untuk ukuran 30 kali 30 cm. Oke, jadi langsung aja. Kalau udah mateng, udah panas-panas dicetak biar cepet. Ini aku gimana ya show-nya. Oke, this one kalau mau untuk dijual, baru kita potong pinggirnya dulu, tipis banget. Be careful ya. And smell it so good guys, look at that. Jadi kalau untuk dijual ini kita rapiin biar sampingnya kelihatan. I want to show you, this is punya yang garis-garisnya cantik banget. Oh my god, love it so much ya. Kita akan coba. Oke, nanti aku akan tunjukin juga first impression makan kue buatan sendiri. So how I'm a proud of me. Oh my god. Itu kuenya udah selesai. Aku panggang dengan alat tradisional sekitar 3 jam sampai udah fix selesai gitu. Jadi aku ada waktu beberapa, maksudnya belum ada waktu untuk bikin lanjutan videonya, but it's okay. Ini udah hari keduanya dan ini aku udah potong. I'm going to show you this one. Tuh garisnya ya, kelihatannya cantik dan warnanya juga cantik. And this is a perfect guys, love it so much. Dan ini berhasil pokoknya gitu. Kalian harus coba dan lebih teliti. Jadi by the way, aku waktunya itu bikin satu loyang untuk ukuran 30 cm kali 30 cm itu selama 3 jam ya. Ikutin aja step-stepnya aku, insya Allah kalau gagal pun coba lagi. Sebenarnya itu proses gagal itu biasa. Aku mau coba udah bisa lagi. Jadi aku minum dulu ya. Teksturnya, oh my god, enak banget, moist and not too sweet, enak banget sumpah. Oh my god, can't stop for this. Oh my god, I will be 58. Enak banget, ini nagih banget. By the way, aku juga mau ngucapin makasih banyak yang udah subscribe, terus udah nonton video aku, udah sempet komen, dan yang komen insya Allah aku bisa balas. Thank you so much. Jangan lupa lagi untuk subscribe, like, share, komen, dan kasih tahu teman-teman kalian jika video ini salah satu video aku buat. Thank you so much. Debak. Apa? Should try one more. Enak banget. Ini nggak terlalu manis guys. Sama. By the way, resepnya ada di description box ya. Nanti nggak sanggup lagi. Thank you.